Saya adalah peluru. Kalimat yang paling tepat untuk posisi para pilot Jepang dalam serangan kamikaze. Tentara pada umumnya berangkat untuk bertempur dan berharap bisa pulang. Tapi para pilot kamikaze berbeda. Mereka berangkat dengan tujuan yang tidak biasa, yaitu tidak kembali. Sejak sebelum pesawat mereka terbang, hidup mereka sudah diperlakukan sebagai senjata, dan nilai mereka diukur dari apakah pesawat itu berhasil menabrak target atau tidak. Dan pada saat itu, kematian menjadi sesuatu yang dianggap sebuah kewajiban. Istilah kamikaze sendiri itu berarti angin dewa, sebuah istilah yang diambil dari legenda Jepang berabad-abad sebelumnya, ketika badai besar dipercaya menghancurkan armada Mongol yang hendak menyerang Jepang. Dalam konteks Perang Dunia II, istilah ini sengaja dipilih karena memiliki beban simbolik yang kuat. Pengorbanan pilot-pilot ini diharapkan menjadi badai terakhir yang dapat menyelamatkan Jepang dari kehancuran total. Masalahnya, simbol ini secara perlahan menghilangkan satu hal penting, bahwa yang dikorbankan bukan sekedar alat perang, melainkan manusia dengan kehidupan dan masa depan mereka. Untuk memahami kenapa pilot kamikaze ini bisa ada, kita harus lihat dulu kondisi Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Jepang pada era itu adalah negara yang mempunyai sistem militerisme yang sangat kuat. Negara, militer, dan simbol kekaisaran menyatu dalam satu ide besar tentang pengabdian total. Kaisar bukan hanya diposisikan sebagai kepala negara, tetapi sebagai figur sakral yang harus dilindungi dengan berbagai cara. Dalam sistem politik seperti ini, kepentingan individu selalu berada di bawah kepentingan negara. Pendidikan, media, dan institusi sosial secara konsisten menanamkan gagasan bahwa hidup yang paling bermakna adalah hidup yang diabdikan sepenuhnya untuk bangsa. Dari sinilah pondasi mental kamikaze dibangun, jauh sebelum pesawat pertama ditabrakkan ke kapal musuh. Pada sekitar tahun 1944 sampai 1945, Jepang sebenarnya sudah berada di titik yang sangat sulit. Kekalahan demi kekalahan membuat posisi Jepang semakin terjepit. Armada laut mereka banyak yang hancur. Wilayah-wilayah penting di Pasifik satu persatu direbut oleh sekutu, dan jalur suplai bahan bakar dan makanan mulai terputus. Di saat yang sama, Amerika Serikat justru berada di puncak kekuatan industrinya, mampu memproduksi kapal perang, pesawat, dan senjata dalam jumlah yang tidak terbatas. Perang yang awalnya sebagai perjuangan demi kejayaan negara, berubah menjadi upaya bertahan hidup yang penuh keputusasaan. Secara politik, ini adalah momen krisis. Kekalahan bukan hanya berarti kalah perang, tapi juga runtuhnya ideologi negara yang selama ini dijual ke publik. Dalam situasi seperti ini, militer Jepang tidak hanya berperang melawan musuh, tapi juga berusaha mempertahankan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan mereka. Jepang sadar bahwa mereka tidak lagi punya cukup pesawat, tidak punya cukup pilot berpengalaman, dan tidak punya cukup waktu untuk mengembalikan keadaan dengan strategi perang konvensional. Dalam kondisi seperti itu, para petinggi militer Jepang mulai berpikir dengan cara yang sangat ekstrim. Kalau satu pesawat digunakan untuk pertempuran udara biasa, peluangnya kecil untuk menang. Apalagi melawan armada sekutu yang dilindungi radar dan pertahanan udara yang canggih. Tapi kalau satu pesawat langsung diarahkan ke kapal musuh dan dijadikan bom hidup, dampaknya bisa jauh lebih besar. Meskipun peluang bertahan hidup pilotnya tidak ada. Dari sudut pandang militer, ini dianggap sebagai solusi yang efisien di tengah krisis. Meskipun secara moral dan kemanusiaan, keputusan ini sangat problematik. Serangan bunuh diri akhirnya dilegalkan dan dilembagakan. Bukan sebagai aksi spontan, tapi sebagai strategi demi negara. Logika ini dingin, matematis, dan sama sekali tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan individu yang dikorbankan. Agar kebijakan ini bisa diterima, propaganda memainkan peran yang sangat besar. Media, poster, pidato militer, dan pendidikan publik menggambarkan pilot kamikaze sebagai pahlawan suci, simbol keberanian, dan penjaga kehormatan bangsa. Narasi ini penting, karena tanpa propaganda akan sulit meyakinkan ribuan pemuda yang jelas-jelas misinya menuju kematian. Propaganda bekerja dengan cara menghilangkan keraguan dan menggantinya dengan rasa bangga dan ilusi keabdian dalam ingatan manusia. Misi kamikaze sering dicatat sebagai misi sukarela. Namun dalam prakteknya, konsep ini sangat dipengaruhi oleh tekanan budaya dan struktur militer Jepang pada saat itu. Budaya kehormatan, rasa malu, dan loyalitas kepada negara serta kaisar membuat penolakan terhadap perintah hampir mustahil dilakukan tanpa konsekuensi sosial yang berat. Bagi banyak pilot, jika mereka mengatakan tidak, itu akan dicap sebagai pengecut, pengkhianat, dan aib bagi keluarga. Dalam situasi seperti ini, persetujuan lahir bukan dari keinginan, tapi dari rasa terjebak. Salah satu aspek paling tragis dari pilot kamikaze adalah usia mereka. Sebagian besar dari mereka adalah pilot yang masih sangat muda. Bahkan banyak yang belum genap berusia 20 tahun. Ada yang masih mahasiswa, ada yang baru menyelesaikan pelatihan dasar penerbangan,
dan ada juga yang direkrut secara mendadak karena kekurangan personel. Banyak dari mereka sebenarnya masih ingin melanjutkan pendidikan, bekerja, menikah, dan hidup normal setelah perang selesai. Mereka belum sempat hidup sebagai individu yang dewasa, tapi sudah diminta mati sebagai simbol negara. Sebelum menjalankan misi kamikaze, para pilot biasanya menjalani serangkaian ritual perpisahan. Mereka berfoto dengan seragam militer, minum sake bersama rekan-rekannya, dan mengenakan ikat kepala yang bertuliskan doa dan semangat. Kalau propaganda menggambarkan pilot kamikaze itu sosok yang tanpa ragu, surat-surat terakhir yang mereka tulis itu justru menunjukkan kebalikannya. Mereka menulis surat penuh dengan keraguan, ketakutan, dan kerinduan kepada keluarga. Mereka menulis tentang ibu, tentang penyesalan, dan tentang harapan sederhana yang tidak akan pernah terwujud. Ritual-ritual ini sering ditampilkan sebagai simbol keberanian. Ini adalah cara terakhir untuk menenangkan diri sebelum menghadapi kematian yang sudah pasti. Hal ini menunjukkan betapa kontrasnya narasi negara dengan realita individu para pilot kamikaze. Meskipun mengorbankan darah dan perasaan, kamikaze terbukti efektif untuk mengganggu strategi musuh. Serangan tersebut berhasil merusakkan kapal sekutu, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, dampaknya tidak begitu signifikan. Kapal-kapal besar masih bisa diperbaiki. Amerika juga masih mempunyai kemampuan produksi yang cepat untuk mengganti kerugian. Sementara itu, pihak Jepang banyak kehilangan pilot muda berbakat yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan dalam jangka panjang. Maka dari itu, kamikaze tidak berhasil mengubah hasil akhir perang. Kamikaze meninggalkan luka moral yang mendalam untuk Jepang dan juga dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak pihak yang mulai meragukan strategi tersebut, yang mengorbankan generasi muda, namun sia-sia demi strategi yang sudah pasti gagal. Sampai saat ini kamikaze masih dipandang sebagai tragedi perang. Ironis, ketika manusia dipaksa menjadi peluru dan nyawa dianggap tidak penting demi politik dan militer. Dunia sudah banyak mengalami peperangan, dari yang hanya tombak dan perisai, sampai laras panjang dan pesawat tempur. Tidak ada benar, tidak ada salah, yang ada hanya menang dan kalah. Kamikaze menjadi bukti bagaimana kejamnya sebuah peperangan demi membuktikan siapa yang berkuasa, sehingga nyawa seperti tidak ada harganya. Mereka yang menjadi korban itu juga sadar, sebenarnya mereka tidak ingin, tapi bisa apa? Semuanya demi negara. Pada akhirnya, perang yang berkepanjangan memakan sebuah generasi. Negara yang mengklaim berjuang demi masa depan justru mengorbankan masa depan itu sendiri.